Makanya saya bilang, sholatlah kamu sebelum kamu disalatkan. Even you have problem, the big problem in your life, don't forget to pray. Always. Gitu. Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa. Hey yo, what's up? Betul. Nice to meet you. Nama saya Nas. By the way, suaranya mantul. Apa? Suaranya double. Kok double kayak masa depan kita? Masa sih? Kok masa depan double sih? Kagak kali ya Masa bercanda. depan tuh. Hah? Enggak. Udah kok. Udah. By the way, kakaknya Masih asli mana? dari Kalimantan. Oh, yang punya IKN itu ya? Ya betul. Kok tahu? Kan katanya Indonesia mau pindah ke IKN. Iya betul. Ibu kotanya. Ya kali ya pindah ibu. Kan kalau misalnya ibu kandung nggak bisa dipindah. Gimana dong? Betul. Betul, tidak salah. Tapi cuma bisa pindah ibu mertua kan? Jangan sampai. Satu kak, aja. kak, saya mau nanya, kakak kuliah atau kerja? Kuliah. Oh kuliah, ambil jurusan apa? Tebak. Anak kedokteran ya? Oh, betul. Kok tahu? Tahu aja gitu. Kelihatan sih soalnya. Emang iya? Hah? Serius? Betul. Wow. Bisa nggak lihat hati yang selalu tersakiti? Hey. Duh, lain nggak bisa. Ini sedang mengobati diri sendiri juga kebetulan. Oh, berarti udah semester berapa? Semester 5. Oh, mau selesai ya. Ambil bagian apa? Kandungan atau apa gitu kan banyak gitu. Belum, kami masih umum. Belum spesialis, soon. Oh, oke, good luck for you. Sukses. Amin. Masnya kerja? Saya pengacara. Oh, Pengangguran. wow. Iya. Apa? Hubungannya Hotman Paris kan pakai. Ini ya. Enggak, pengangguran banyak acara. Acaranya acara dulu. Siapa tahu acara kayak seminar gitu. Enggak. Seminar enggak ya? Allah. Ya, alhamdulillah lah mencukupi buat makan. Kalau misalnya ingin berumah tangga ya mencukupi lah insyaallah. Jadi berumah tangga. Iya, sebenarnya sih mau berumah tangga, cuman tangganya belum ada, rumahnya nggak tahu di mana. Nah, cari. Bentar. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal cari ya, akankah saya takut untuk memiliki seseorang? Why? Because you know why? Salah pilih, wrong. Ya, tapi kalau misalnya nggak nyoba, we never know. Iya bener, cuman tahu nggak sih lu trauma melihat teman-teman lu yang udah nikah, yang udah punya seseorang, malah enjoy dia beda saya. Iya, ngerti. Nah, tapi apa ya? Itu kan takdirnya mereka gitu loh. Ya, sebenarnya kalau aku nggak yang menyangkal kalau aku bisa trauma. Aku cuma bisa ngasih pengertian kalau itu yang kakaknya lihat, itu kan takdirnya mereka gitu loh. Kita punya takdir kita sendiri, punya jalan kita sendiri gitu. Tuh. Jadi ya percaya sama takdir aja. iya, tapi kalau misalnya
bab nikah ini memang saya agak takut ya, benar-benar kayak dulu feel maybe, Mm-mm. tapi nggak tahu ya, kayak kok seiringan waktu berjalan, mengenal orang-orang banyak itu cewek segala macam, tahu karakter itu kan membuat saya jadi ilfil. Jadi kayak boleh nggak sih saya melangkah untuk memiliki ya. Duh, kurang kurang pengalaman di sana sih sebenarnya. Karena gini, karena bukan konsep main-main ya, konsepnya selamanya sampai mati itu. Hmm, Kalau misal untuk ya. iseng-iseng mah is okay, tapi menurut saya pribadi kita nggak punya waktu zaman sekarang itu 2024 buat iseng-iseng, itu nggak punya waktu. Ya. Masih panjang juga lah hidup kalau 24 tahun. Ah, 24 tahun. 25 baru masuk. Ini fine. Tapi satu hal yang sudah pasti itu adalah jodoh tuh cerminan diri sendiri. Ya, jodoh Jadi- itu cerminan diri sendiri. Semakin kita berusaha menjadi lebih baik, kita harus yakin bahwa jodoh kita juga ngelakuin hal itu gitu loh untuk dapetin kita. Gimana sama juga kayak kita yang pengen dapetin mereka walaupun kita nggak tahu mereka apa gitu. Betul. Jadi sambil kakaknya nyari ya sambil memperbaiki diri aja. Cari itu Betul. kayak info locker ya, kayak cari locker nggak sih? Susah. Tapi gini, lu kalian Ini percaya nggak sharing. sih? Kalian percaya nggak sih yang namanya di mana kamu bermain, di situ jodoh kamu akan dapat? Percaya. Why? Percaya. Why? Karena ngelihat dari pengalaman temen-temen sih. Tadi siang banget temen aku cerita kalau orang tuanya orang tua dia ketemunya itu ya karena pekerjaan. Orang tua aku juga. Iya. Hah. Gitu. Oke, so Jadi percaya aja gitu kalau itu masuk akal karena apa ya, dosenku juga pernah bilang katanya kalau jodoh itu pasti dari 3 tempat. Jodoh yang baik. Jadi dari tempat kamu beribadah, dari tempat kamu bersekolah, sama dari tempat kamu kerja. Jadi menurutku itu apa ya gitu loh. Kalau misalnya jodoh yang baik itu adalah jodoh yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kakaknya rajin beribadah ke masjid, ya berarti nggak menutup kemungkinan jodohnya adalah yang sering ke masjid juga misalnya gitu. oke. Banyak kok yang ketemu di jodoh di lingkungan mereka. Betul. Even itu mereka nggak satu kerja, maksudnya kayak misalnya nih jatuhnya di tempat kerjaan, tapi kayak walaupun mereka nggak satu tempat kerjaan, bisa aja dia ketemunya misal dari sepupunya gitu, kayak sepupunya ngenalin ke orang itu bisa sih. Tapi orang tua aku ketemu di tempat kerja. Tapi menurut kalian kalau misal konsep jodoh itu setuju nggak menurut kalian? Setuju. Konsepnya Maksudnya konsep yang jodoh itu ada di lingkungan sama gitu. Dijodohin. Konsep dijodohin. Oh, dijodohin. dijodohin. Percaya. Kalian mau nggak kalau misalnya dijodohin? Mau kalau aku. Aku mau tergantung yang jodohin sama aku gimana. Oh, Itu kalau misalnya udah saya tidak pasti. bisa. Tapi kalau Ya, makanya itu kayak kan kita dijodohin nih. Kayak tapi kita juga harus tahu gitu loh bibit-bibit bobotnya dia gimana, terus ibaratnya latar belakangnya dia gimana, pertemanannya gimana, lingkungannya gimana. Kayak apa ya? Setidaknya kita tahu gitu loh fondasi utamanya dia tuh gimana gitu. Karena bahaya loh. kalau Misal menurut saya pribadi ya, seiringkan waktu berjalan kan kita pernah bukan mengalami ya, tahu dari orang-orang lah. Jadi orang cerita kan, yang bahwasanya kalau misalnya dijodohi itu kan melibatkan dari keluarga-keluarga. ya Apabila goyang antara keluarga-keluarga pasti ada miss atau problem gitu. Sering saya lihat seperti itu.
Hmm, Ya kan? Iya sih, kalau tapi nggak semua perjodohan itu buruk kok. iya. Iya benar, saya setuju juga. Cuma, tapi zaman sekarang Ada, itu yang memang susah ada. kita cari itu karakter. Iya, benar. Cara berkomunikasi, cara untuk dia berkarakter dengan orang, attitude is number one. Ya, Ya, betul. 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 Karena komunikasi itu penting banget sih menurut aku pribadi ya. Untuk menyatukan dua orang yang berbeda. Kalau dari satu aja nggak mau belajar cara berkomunikasi yang benar, even itu maksudnya di awal nih dia ternyata salah satu orang ini cara berkomunikasinya nggak bagus, tapi kan nggak ada salahnya kalau memang si yang kurang bagus cara berkomunikasinya belajar. Nah, bagus. Karena menurut saya pribadi ya, karena karakter itu nggak bisa diubah, susah diubah. Walaupun nggak ada yang mustahil di dunia ini. Cuman itu udah kebawaan kalau misalnya karakter. Agak sulit. Walaupun bisa, cuma sulit dikit. Iya sih, tapi aku percaya kalau orang tuh bisa berubah sih. Berubah jadi baik. Dia percaya kalau dia percaya orang tuh bisa berubah, tapi kalau aku pribadi aku nggak percaya orang bisa berubah karena seseorang, karena aku udah pernah mengalami gitu loh. Dari beberapa kali ketemu cowok gitu, kayak aku paham kalau mereka tuh nggak akan bisa berubah kecuali atas keinginan mereka sendiri gitu. Benar. Dan aku sekarang kayak aku merasa nggak cocok di awal karena mereka kayak susah untuk berubah dan kelihatan tidak ada keinginan untuk berubah, aku akan cut off. Good. Itu saya setuju. Karena gini lah, karena kan bukan 1-2 hari. Karena beda orang iseng-iseng sama keseriusan. Ya, kalau even lu banyak teman, kalau misalnya menurut saya pribadi, manusia zaman sekarang itu bukan banyak teman, banyak kenal orang. Karena konsep teman itu berbeda. Setuju. Ya nggak sih? Setuju. Nah itu dia. Berarti kalau misalnya kalian pribadi itu apa ya? Sisi melihat yang mana yang bisa jadikan teman. Teman seperti apakah yang pernah kalian alami? Bisa teman yang membawa hal positif ya, not negatif, positif, not toxic. Ya. Kalau dari pribadi sih lebih ke selagi dia membawa aku ke kebaikan, kayak sesimpel ngingetin sholat, atau kayak sesimpel negur kalau misalnya ngomong kasar, atau kayak setidaknya dia bukan selalu ada tapi ada di saat kita butuh bantuan. Dan apa ya, kayak dia nganggap aku kayak aku nganggap dia gitu. Apakah itu bantuan seperti apa? Haruskah dengan benda atau dengan kertas? Even kertas, like uang atau Enggak. Oh. Enggak. Kayak sesimpel nih, aku kan sering begadang, kayak sesimpel aku yang kayak tolong bangunin aku ya besok pagi supaya aku nggak telat. Itu kan sebuah bantuan yang sebenarnya simple, tapi teman-temanku lakuin itu gitu loh untuk bantuin aku. Oke, bagus. Berarti kalau misalnya menurut kamu itu cara kita untuk menghindar dari teman-teman toksik. Cara menghindar dari teman toksik Kan nggak usah ya. kalau misalnya ada dia kita menghilang aja. Kalau apa? Kalau misalnya ada dia kita menghilang.
Kalau misal ada dia, kita menghilang. Bisa pindah aja gitu. Eh, Pokoknya nggak usah ditanggepin aja sih. Apa ya? Nggak menghindar juga. Kalau menghindar betul. Kalau pengalamanku ya, aku bakal bener-bener yakinin diriku buat aku yakin nih mau cut off dia gitu. Oke. So, Sebelum aku bener-bener cut off, aku bakal kayak yakin diriku apakah memang dia harus ku cut off apa enggak. Kalau emang aku udah meyakinin diriku, aku bakal cut off sih. Karena kadang tuh kalau misalnya orang itu nggak punya masalah langsung sama kita, itu kayak kalau aku ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau sampai dia punya masalah sama aku, nah itu baru yang kayak, oh ya udah aku kayaknya nggak bisa respect lagi sama kamu gitu. Ya, betul. oke. Terus gini. Karena kan menurut lu pribadi, teman toksik itu berbahaya nggak dalam kehidupan kita sih? Iya, Berbahaya banget. Segi Karena apa? Segi apa ini? orang tua aku orang banyak hal karena menurutku bukan satu-satu, salah satu yang berpengaruh besar dari kehidupan kita, bagaimana cara kita menjalani hidup, itu adalah lingkungan gitu. Dan orang tua aku tuh selalu ngomong kayak mengibaratkan kalau kamu berteman sama yang jual parfum, kamu bakal ikutan wangi gitu. Kalau kamu berteman sama kayak orang yang nggak bisa jaga dirinya, kamu bakal ikutan juga gitu. Dan itu menurutku berpengaruh besar sih. Sesimpel dulu aku tuh jarang banget minum air putih. Aku berteman berempat. Aku adalah orang yang paling jarang minum air putih. Tapi karena teman-temanku tiap hari beli air putih, sampai sekarang aku jadi rajin konsumsi air putih. Oke. Alkohol. nggak dong. No. Kan air putih itu kan alkohol ada juga putih dia kan. Ya, Ya, beda dong, air air mineral. mineral. Oke. Oke, menurut lu pribadi, even one day you love someone, alright? Ya. The like this story, dia peminum. Lu terima nggak? Tiap orang punya masa lalu kan. Tapi pas ketemu sama aku, dia udah enggak atau masih. Ya, mungkin mencoba. Biasa seseorang itu berubah di saat dia ingin merubah nasibnya. Kalau lagi kayak tadi yang dia bilang, kalau orang itu berubah karena niat dari dirinya sendiri, aku masih bisa nerima sih. Karena tiap orang pasti punya masa lalu juga kan. Aku juga punya masa lalu yang menurutku nggak baik. Tapi karena ya itu tadi, pengen berubah pasti bisa. Dan apa ya, rasanya kayak nggak adil aja gitu loh. Masa iya sih orang yang punya masa lalu jelek nggak bisa punya masa lalu yang bagus, masa depan yang indah gitu, masa depan yang bagus. Allah aja pasti juga ngasih kesempatan itu buat dia kan. Kenapa kita yang sebenarnya cuma sekecil debu aja masa nggak bisa menerima itu gitu. Bagus, mindset kamu bagus. Terus tipe yang seperti apakah suatu saat nanti kamu cari? Like Ustadz or Ya aku nggak bisa lagi kalau ngomongin tipe nih susah. kan kita punya tipe sendiri. Kayak seperti saya punya kriteria sendiri juga. Kalau bisa dulu kan asal-asal, sekarang enggak. Sekarang kayak kalau saya pribadi lebih ke karakter sekarang. Yang bisa diajak talk about everything. Betul. Ya benar-benar itu setuju sih. Tapi kalau aku ada satu yang paling penting yang aku cari banget. Apa? Orang itu lebih tinggi dari aku. Selain karakter ya. Kayak Raya, Karakternya kaji. tinggi banget. Kalau aku apa ya, lebih ke aku paling nggak aku suka cowok yang punya prinsip dan berani ambil keputusan, karena aku merasa kayak aku sebagai perempuan ini butuhnya dibimbing gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ketemu cowok yang
pelin-pelan dan kayak kurang punya prinsip tuh aku kadang kesel sih. Kayak aduh kamu tuh cowok tapi kamu harusnya walaupun nggak harus sih tapi kayak why not gitu, kamu dilahirkan sebagai laki-laki yang apa ya, yang itu sebuah anugerah yang seharusnya bisa kamu manfaatkan. Bukan berarti si sebagai cewek nggak bisa ambil keputusan, tapi kayak pada hakikatnya aku lebih suka dibimbing sih, dan juga yang mau berpikiran terbuka. Oke. Tadi pagi. Oke, bagus. Saya setuju itu. Karena kalau misalnya menurut saya pribadi itu, saya pribadi ya, kalau misalnya saya pribadi itu, saya jadikan someone one day like a partner for talk about everything. You know? Iya. Because partner Dan is so far aku- that share about everything. Just like, you know, like pendapat or something. Oke. Karena itu yang susah. Betul. Dan sampai detik ini aku belum pernah menemukan laki-laki yang selalu ngajak aku di setiap keputusannya. Even itu nggak sebuah keputusan pun kayak selalu melibatkan aku di segala prosesnya. Aku belum menemukan itu sih. Tapi aku ingin suatu hari nanti semoga. Okay. Before, do you have ex-boyfriend? Or right now you have boyfriend? No. Tapi aku punya mantan. Punya ex. But me, I don't have ex-girlfriend. Start for one. Percaya ya? Because I had limited edition. Just different with another people. So, kalau misalnya gue punya ex-girlfriend, so apa beda gue sama teman-teman gue yang lain? Mereka hanya gue punya banyak mantan. Gue limited edition. Satu untuk selamanya. Tapi kan nggak semua orang konsepnya kayak bangga dengan kalau dia punya pacar, punya mantan, punya ex. Mungkin aja karena dia punya ex karena emang nggak cocok, atau mungkin karena beda agama, atau mungkin karena nggak disetujui orang tua. Jadi nggak semua orang kayak membanggakan hal itu gitu. Betul. Dan kalau misal nih ini pemikiranku ya, kayak tadi bilang kan nggak punya mantan, tapi belum tentu yang punya mantan ini karena mereka yang yang ngejahatin gitu. Betul. Bisa jadi mereka korban yang ditinggalin, yang diselingkuhin, yang ya gitulah. Kalau misalnya ngomong soal selingkuh ya, kalau misalnya namanya kita masih bukan pacaran itu nggak termasuk tergolong bukan selingkuh itu kan kita memilih sebenarnya. Iya, betul. Gue nggak setuju kalau misalnya pasti pacaran itu selingkuh. Gue nggak setuju. Itu bukan apa-apa. Definisi selingkuh. Iya. Tapi kalau misalnya udah nikah selingkuh itu fit dia kaki perempuan. Tapi kalaupun udah nikah dan dia pacaran sama orang lain itu bukan selingkuh tau. Itu selingkuh, itu jahanam menurut saya pribadi itu. Lu nggak bisa menjaga hati seorang. Ya, kalau as a human kita mikir selingkuh, tapi ternyata di mata hukum itu nggak selingkuh. Hukum kita. Lah terus kalian mengizinkan dong? Enggak, maksudnya definisi selingkuh hukum di negara kita tuh nggak kayak gitu. Jadi selingkuh itu yang harus sudah ada berhubungan gitu, suami istri. Padahal bukan suami istri, ya, itu. Tapi dia udah nikah gitu. Kalau dia nggak melakukan hubungan suami istri itu nggak dianggap selingkuh di situ. Oke. Itu dihukum ya. Tapi ya kalau secara awam ya, kalau kamu udah nikah terus kamu ada cewek lainnya selingkuh. Yang gak usah udah nikah pacaran aja selingkuh. Iya. Nah, makanya kita bukan mikir secara hukum, antara hati dan hati. Oh iya, nggak usah kita jauh. Oke. Kalau bisa kita pikir secara hukum, perampok aja, kita dirampok sama orang, tapi kita membela diri untuk membunuh perampok itu biar kita nggak dibunuh.
kita salah sebenarnya. Udah satu Nah, itu langkah. salah. yang salah, kan? Kita yang salah. Nah, makanya jadi kita nggak usah pakai yang hukum, kita pakai hati dan hati sekarang. Iya, kalau pakai hati menurutku pacaran pun dia sama orang lain dia selingkuh sih. Ah. Karena kenapa aku anggapnya itu selingkuh? Karena ya masih belum punya hubungan yang resmi aja dia udah berani ngelakuin itu gitu loh. Dan lagi-lagi yang kayak aku bilang, aku nggak percaya sama orang yang mau berubah demi orang lain. Walaupun dia kayak abis itu kayak minta maaf aku bakal berubah begini-begini, tapi kalau dia dari dalam hatinya kan kita nggak tahu ya dalam hatinya gimana. Kalau dia nggak ada niatan untuk berubah, ya dia bakal ngulangin dengan segala cara yang bisa dia lakukan. Oke. Bagus. Misalnya kalian open mind, gue suka. Terus kalian itu punya nggak yang namanya perjalanan hidup yang pernah kalian jalani, yang membuat kalian ada bekas, like broken mentality ya? Aku nggak ada. Ini direkam nggak? Udah pamer lagi anjir bajunya nanti. Aku ada sih. Coba share about everything. It's okay, fine. Just talk about positive part, not negative. Don't judge another people. Apa ya? Kalau dari ibaratnya hikmahnya sih, ya aku jadi lebih paham tentang banyak hal yang sebelumnya aku nggak tahu gitu. Kayak dulu mungkin aku ngeliat orang yang kayak diselingkuhin gitu, bakal yang kayak diselingkuhin doang gitu. Tapi kayak semakin kesini kayak aku paham gitu itu bukan sekedar diselingkuhin, ngeliat orang yang nangis terus kayak yang mikir kayak ngapain sih nangis lebay banget gitu. Tapi kayak ternyata kita nggak pernah tahu gitu loh apa perjalanan hidup yang pernah dia lewati gitu. Bagus. Jadi kalian udah punya karakter ataupun udah punya prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat dengan orang lain ya? Tuh, bisa dibilang seperti itu. Tapi ya kita nggak yang kaku-kaku banget sih, tetap kalau aku fleksibel. Iya, tergantung. Bagus. Kalau misal gua kalau gua kalau misal gua nggak suka ya nggak suka, karena gua bukan tipe orang penjilat. Tapi biasa cowok emang gitu sih, kayak saklek banget. Saklek tuh apa ya? Ya karena kita itu bukan tadi. penjilat, bukan penjilat. Karena kalau misalnya orang suka penjilat, dia turutin semua tanpa ada prinsip. Tapi kalau misalnya kita ada prinsip, kita nggak suka penjilat. Karena yang tolong kita semuanya itu diri kita sendiri sebenarnya. Even walaupun ada pertolongan dari orang lain. Setuju. Ya kan? Iya. Kalau misalnya lu punya uang, lu nggak usah cari deh siapa yang mau tolong lu banyak. Tapi kalau misalnya lu nggak punya duit, udah orang nggak bakal pandang lu. Ya nggak sih? Betul. Itu aja. Simple. So, the power of money. So, a lot about the people say money is powerful. Ya, Money aku percaya sih the power of money money. make you happy for everything. Ya, uang. Tapi apa ya, tetap semua juga tentang uang sih, kayak nggak menolak statement itu, tapi aku juga membuka peluang lain yang bikin aku bahagia gitu loh selain uang. Oke. Soalnya kayak aku Oke, so jangan seperti inilah. Orang selalu berbicara tentang melibatkan agama. Oke, kalau misalnya kita berteduh di bawah berteduh di slogan agama, uang itu tidak dibawa mati. Ya emang kita uang itu tidak dibawa mati. Tapi di saat orang meninggal, apakah itu tidak butuh uang? Betul. Gali kubur pakai apa? Betul.
butuh uang. Gali kubur oke lah, ada orang yang mau bantu. Tapi kita nggak kasih minum mereka. Nah, makanya kalau misalnya dibilang uang itu nggak dibawa mati, menurut saya pribadi itu sangat bodoh perkataan itu zaman sekarang. Lo pergi ke masjid aja. Kota amal itu berjalan bukan doa lo, nggak butuh doa lo. Yang butuh apa? Iya. Nah, itu kita secara filsafat logika aja. Nggak usah kita libatkan agama. Itu masalah kita berdoakan untuk yang hal-hal yang baik, itu kan kembali pada diri sendiri. Nah itu dia. Karena kan orang selalu bilang, nggak dibawa mati, ya udah. Kan kita udah takdir gitu. Ya udah, lu nggak melangkah, nggak mencari, ada nggak dapat. Ya kan? Kalau misalnya orang bilang, uang nggak dibawa mati, uang benar-benar nggak dibawa mati. Ya hanya lu berlindung di belakang agama. Ya udah, mau gimana, berarti lo udah, kalau misalnya uang nggak dibawa mati, lo hidup di dunia aja nggak butuh uang, berarti lo mau makan pakai apa, daun? Makan sayur, daun kan sayur. Nah makanya jangan selalu melibatkan agama. Kan? Kalau misalnya udah takdir, emang kita hidup dunia ini kan udah takdir katanya. Kita hidup di dunia ini udah tertulis takdir, oke. Lantas, secara filsafat, secara logika aja filsafat. Lantas buat apakah kita berdoa dan beribadat? Kalau kita udah tertulis, arah kita kemana udah tertulis. Karena ada yang kadar dan kadar. Takdir baik, takdir buruk. Karena nasib tuh bisa diubah, takdir emang nggak bisa. Nah, benar juga. Kita bisa loh ubah apa yang kita inginkan, bisa jadi kenyataan. Karena apa? Karena doa dan usaha kita. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita terlalu ngomong soal uang nggak dibawa mati itu, menurut saya pribadi itu salah. Terus kalau misalnya kita berpendapat yang salah, bahaya nanti. Ujung-ujungnya kita kayak murtad nggak sih? Karena berbahaya bermain logika seperti itu. Karena gini aja, konsepnya simple. Ibarat kita hidup ibarat pohon tanpa kita rawat, tanpa kita kasih pupuk, kasih siram, kita rawat lah. Hidup tenang nggak dia? Pasti dia kadang hidup, kadang mati. Kadang kita nggak tahu. Entah hidup, entah mati dia. Iya. Benar. Sama juga kayak kita. Kita isi dengan doa, berwudu, salat. Jadi kita hidup tenang, fresh gitu, lebih ceria, tanpa ada negatif, positif, lebih tenang itu aja, ya kan? Simple sebenarnya, simple. Cuma manusia aja yang ribet di dunia ini. Betul. Kamu kan anak kedokteran, sedangkan kalian itu berpendidikan yang tinggi. But me, no. Terus? Saya tidak berpendidikan tinggi. Tapi pengalaman hidup, perjalanan hidup yang membuat saya seperti ini. Mungkin kalau misalnya saya lebih berpendidikan tinggi, mungkin saya bisa melebihi seperti ini. Cuman udah jalan hidup saya seperti ini. Tapi saya berusaha mencoba menggali ilmu. Karena kan kita selalu belajar untuk hal yang baru dengan hal-hal positif. Betul. Rame banget cuy. Apa itu? Enggak, storyku. Nah itu dia. Mantap kalian. Memang generasi ke depan kita nggak tahu ya kan, generasi ke depan itu seperti apa. Benar. Coba kalian tebak saya dari mana? Oh tadi belum ya? Bukan Malaysia? Bukan, gue bukan Malaysia.
Indo juga. Iya, emang saya nggak kelihatan orang Indonesia atau gimana sih? Kamu bikin apa Indo? Not Malay. Tapi kayak Melayu-Melayu gitu loh. Iya. Apa Riau? Kamu original from Aceh. Oh, Aceh. Ah, ya. Kok ada yang dari Aceh dan mukanya lumayan mirip sih. Apa? Mirip kayak emang orang-orang Aceh gitu loh. Nah itu saya orang Aceh, asli orang Aceh. Oh. Tapi Iya, saya iya. nggak tinggal di Aceh. Saya udah lama nggak pernah tinggal di Aceh. Terus di mana? Jakarta. Ah, Nggak menetap, cuma suka pindah-pindah kota. karena? Karena saya ingin menggali, memperluas relasi. Wow, oke, masuk akal. Nah, cuma belum sempat ke Karena relasi Kalimantan. sekarang juga penting. Kalimantan doang belum sempat sampai. Kesini lah di IKN loh. Kan IKN itu kan bukan passion saya. Sedangkan passion saya bukan di situ. Kan saya pernah wisata. Ya kan? Iya. Tapi kalau saya udah jadi pejabat mau ke sana emang. Oh, Emang? Boleh. Oke. ujungnya juga jabat. Pejabat. Kalau misalnya kita kan suka jabat aja. Okay, so what do you think about Semoga me? Janet. Okay, so what do you think about me first time you meet me for talk about everything? Seru. What do you say seru? Open minded. Okay. Terus apa ya? Soalnya dari ya pasti kakaknya juga kayak gini lah, kalau masuk Ome pasti nggak langsung nemu yang seru. Nah, kita tuh kayak gitu juga, dan pas ketemu sama yang bisa diajak ngobrol panjang, sharing tuh rasanya kayak ternyata masih ada kok orang normal di Ome TV gitu. Iya, setuju. Okay, good. Thank you very much for apa ya? For pendapat kalian lah. Bagus. Saya Dan open respect. minded, kayak seru banget cerita, Karena kalau misalnya saya ini, insightful. kalau misalnya saya banyak hal yang saya ambil. Silaturahmi, relasi baru, teman baru, dan banyak ilmu yang saya dapat, dan saya kan bisa ngonten sih. Ini dia record ya? Yes, this is my Instagram. Kalau misalnya ini mau masuk YouTube juga. Yes, tapi saya ambil yang obrolan yang serius, obrolan yang bobot, nggak semuanya yang berbobot. Iya. Oke. Kalau kami nggak ACC gimana? Oh, tidak bisa. Karena kalau misalnya emang asik obrolannya, itu aja kita ambil. Itu aja. Jadi kan gini, biar bermanfaat. Jadi di saat kita mati, kita meninggalkan sesuatu dengan hal-hal yang positif. Jadi orang kan kita mati, itu kan permanen. Nah, itulah. Makanya saya bilang, salahlah kamu sebelum kamu disalahkan. Even you have problem, the big problem in your life, don't forget to pray. Always. Gitu. Benar. Setuju. Walaupun kita sering kadang-kadang tinggal salah, emang ya. Tapi kan, ya namanya juga manusia kan. Gimana? Ya kan? Benar. Oke, so itu Sih, maksudnya isi fitnya sama yang di sini diomongin ya. Sesuai. apaan? Nggak heran sih bisa seopen. Masa nggak heran gitu, se-open minded itu. Ya, Betul. Contohnya apa? karena kelihatan banyak gali hal-hal yang nggak semua orang mau gali. Ya kali gali emas nggak dapat, gali ilmu lah.
Ya itu Ya. maksudnya nggak semua orang mau belajar. Ya, aku apresiasi banget loh sama cowok-cowok yang suka belajar, yang pegangannya buku, yang buka textbook itu tuh keren banget mereka. Gue nggak pernah pegang Karena buku. cowok tuh kan kadang doang. nggak nggak harus buku sih, lebih ke mereka mau belajar gitu. Oh, oke. Bagus. Nah itu dia. Ngeri gimana kalian ya. Kalian nanti mau jadi dokter ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya orang Kalimantan itu kayak orang Bugis nggak sih? Kalau misalnya dokter uang panah gitu tinggi ya. Katanya begitu ya, itu kan orang Bugis. Kita Tapi bukan bukan orang sih Bugis. kebetulan. Berarti kalian apa? Budaya apa? Dayak ya? Apa? Itu ya? Iya, kalau aslinya Dayak, tapi ya pasti aku lahirnya di Kalimantan, cuman aku bukan orang Kalimantan, bukan suku dari Kalimantan. Oh, oke, Betul. oke. Terus tadi kalian punya planning nggak mau merantau? Aduh mau, tapi orang tua masih tidak boleh kan. Kenapa? Aku enggak sih. Emang lu nggak niat merantau? Kalau aku enggak. Kenapa? Ini asing nih. Even aku ke depannya, bukan event ke depannya sih, lebih ke pada saat nanti aku udah berumah tangga, aku bakal suruh suamiku yang ikut aku kembali ke kotaku, karena aku anak tunggal dan aku tidak tega meninggalkan orang tua aku sendirian. Oke. Lu ikut suami? Bukan suami ikut lu. Itu pendapat. Itu kan persetujuan namanya. Ya, kita cari yang setuju dengan sebuah pendapat itu. Tapi kita Jadi nggak boleh ego dong, nggak boleh aku ego dong. bakal, kenapa? Kita kan nggak boleh egois juga, harus menerima takdir. Tapi kan nasib bisa diubah, makanya aku bilang kayak ya kita cari orang yang mau mencoba mengerti aku gitu. Berarti anak tunggal itu anak seorang. Ya kan bukan satu-satunya. berarti, ya bukan berarti kita nggak bakal ke kampungnya gitu, kayak bukan berarti kita nggak kayak gitu kan. Ya, ibaratnya kalau kamu mau sama aku ya itu resikonya, karena aku yakin semua hal tuh pasti ada resikonya sih. Tapi lo percaya nggak sih kalau misalnya orang bilang kalau misalnya kamu pengen sukses, kamu harus keluar dari zona nyaman? Percaya. Kenapa kamu nggak Sebenarnya masuk ke dokter keluar dari zona nyaman. Betul. Tapi kamu kuliah di kota sendiri. No, kita merantau. Ini kita udah merantau, makanya aku bakal balik ke kota asalku sih. Oke, nggak apa-apa, itu kan demi yang terbaik. Kalau misalnya menurut saya pribadi, saya akan menghargai pendapat orang semua. Yang intinya berani ambil resiko dan berani berkomitmen dalam perihal sesuatu, dan dia akan menerima konsekuensinya apapun itu. Tujuh. Bagus menurut saya. Saya akan respect semua pendapat orang, karena kan manusia ini kan bermacam-macam kategori, ya kan? Kan manusia kebanyakan mood swing sekarang. Menyatukannya. Manusia sekarang mood swing. Kenapa? Manusia sekarang mood swing kebanyakan. Yes. Ya. Aku juga lagi. Aduh, tapi mostly cewek kayak gitu sih, moodnya swing gitu. It's okay, apa? Dulu Gue gitu juga. tapi aku percaya sih kenapa cewek itu bisa se-mood swing itu. Bahkan aku pernah lihat di Gramedia tuh kayak ada loh buku seni memahami wanita gitu. Terus yang lu baca apa? Yang Kayak lu tangkap di situ apa? aku nggak baca. Terus Aku nggak baca, tapi aku lihat judulnya doang kayak yang ternyata perempuan seribet itu ya, sampai ada buku loh tentang seni memahami wanita gitu. Tapi aku paham gitu kenapa setelah aku masuk ke dokternya, kenapa wanita tuh mood swing itu, karena
memang sudah ditakdirnya berbagai macam hormon yang itu tuh sangat berpengaruh ke mood kita. Secara medis aku baru paham ketika aku masuk ke dokteran gitu, dan itu emang nyata gitu, karena orangnya yang, tapi bukan semua wanita yang mood swing nggak jelas tuh bener ya, kayak adalah masa-masa di mana emang itu wajar gitu. Oke. Oke, kalian masuk kedokteran itu dari kalian sendiri atau orang tua yang mendesak kalian, kamu harus kedokteran? Kalau aku dari aku sendiri. Oke. Bagus. Ya good luck lah. Ya menurut saya pribadi itu bangga kalian mau ambil jurusan kedokteran, terus dari keluarga orang tua masih bisa mampu. Selagi mampu, why not? Coba hal apapun. Benar-benar support orang tua sih itu penting. Ya, Betul. karena nggak semua orang itu nggak semua orang itu punya orang tua yang bisa menyupport keinginan orang anak-anak. Benar. Betul. Dan aku yakin pun walaupun mereka ngerasa orang tuanya kayak mendukung mereka dalam segala hal, pasti masih adalah kurangnya, karena memang ya hakikatnya sebagai manusia aja sih. Iya benar. Cuma aku percaya sih kita punya porsi masing-masing. Mungkin kita nggak beruntung soal A, tapi bisa aja kita beruntung soal B, soal C, soal D. You never know. Dan kadang tuh kita nggak sadar sih kalau kita beruntung soal itu. Nah, bagus. Makanya gue pengen punya prinsip yang bahwasanya di saat gue udah married, suatu saat nanti, gue pengen anak gue itu berpendidikan yang tinggi dan dia selalu talk about everything. Apa yang dia mau, passion dia apa yang dia mau. Karena apa? Karena support orang tua ini adalah the power of banget. For everything, the power of full kalau misalnya gue. Karena mental seseorang anak hancur itu bukan kita menyalahkan orang tua, enggak. Orang tua. Karena kalau misalnya orang tua tidak mendukung sesuatu dengan passion kita akan ragu, tapi kita selalu melangkah, tapi kita kadang-kadang bimbang. Betul. Bukan about faktor Kita baru aja ngomongin. Kita sebelum main Ome kita barusan bahas itu. Iya, kita bahas itu. Oh ya, bahas di Wataknya. berdua. Bahas Oke. berdua. Kalian buka di sini. Apa yang kalian bahas? Kita share. Share. Tadi kita sempat diskusi kalau jadi karakter anak pas udah gede, yang kayak misalnya dia pemarah, pemalas atau segala macam, sebenarnya itu tuh kan salah anaknya, tapi salah orang tuanya yang parentingnya mungkin nggak bagus gitu. Karena setelah kita belajar nih di kedokteran, perkembangan anak dari usia, pokoknya dari kecil sampai dia usia 6 tahun itu tuh bener-bener tergantung age. Ya golden age banget, tergantung dari apa yang dia dapatkan dari orang tuanya. Makanya parenting itu penting banget gitu loh, kayak sepenting itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan anak itu nakal banget gitu. Ya itu gitu. Iya. Dan juga bahkan kita tuh pernah kan waktu itu yang pas materi anak kalau nggak salah tuh bentuk saraf anak yang penuh kasih sayang sama anak-anak yang kurang kasih sayang itu bahkan beda banget, struktur otak mereka tuh beda perkembangannya. Dan betul. Aku nggak heran sih kalau misalnya ada ngelihat anak yang udah kutip nakal gitu, itu pasti nggak lepas dari pengaruh orang tuanya. Dan itu tuh dulu mungkin kayak aku mikirnya kayak nggak sampai kepikiran kayak gitu, mungkin kayak mungkin anaknya aja yang pergaulannya gitu. Tapi sebenarnya basicnya emang dari orang tua. Iya. Dan peran ayah tuh sepenting itu sih menurut ya, karena katanya Indonesia ini fatherless banget. Tapi ya itulah pentingnya peran kedua orang tua. Jadi kayak nggak cuma apa-apa mama mana bajuku, tapi sebenarnya ayah itu ada loh ayah di dunia ini gitu loh, kayak apa gunanya ayah gitu. Nggak
bukan semena-mena tentang apa ya, bukan selamanya jadi tentang ibu gitu loh. Kita tuh punya ayah gitu yang juga bisa kita andalkan. Betul. Jadi kayak parenting tuh penting banget sih. Kalau misalnya gue pribadi, gue pengen suatu saat nanti kalau misalnya ada anak, gue pengen anak gue itu ajak ngopi dengan gue. Iya benar. Lu bukan anak, lu kalau misalnya di rumah Terutama anak gue, tapi kalau misalnya lu di luar, lu bukan anak gue, lu teman gue, kita kita ketawa. Gue pengen banget punya anak gitu, Oh, keren banget sumpah. iya. Jadi seseorang anak itu nggak bakalan menutup kemungkinan dia apa ya, lebih ke dia cerita sama kayak menganggap itu orang tua itu adalah teman partner gitu, tapi dia punya attitude, kita ajarkan attitude dia. Iya, benar, attitude penting juga. Nah jadi terbawa, jadi dia kemanapun dia pergi, dia pasti apa ya, kayak ketawa-ketawa, pak saya di sini loh gini. Tapi nggak semua orang, semua anak dapat seperti itu. Nggak semua anak kayak gitu Iya. loh. benar. Tapi hampir semua anak Kayak aku bermimpi lebih pengen seperti itu. Hampir semua anak apa? Hampir semua anak bermimpi pengen banget seperti itu, tapi tidak semua anak dapat. Tapi gue Benar. bisa, gue punya anak, gue buat anak gue gitu. Lu dari mana bro? Pokoknya gue buat dia selayaknya anak-anak yang zaman sekarang. Jadi kita nggak boleh terlalu egois dalam mengikuti zaman kita dulu waktu kecil, kan nggak ada HP. Itu nggak, kalau misalnya kita terlalu, Benar. nah kita harus tahu batas juga, kita batasin juga dia. Jangan sampai Iya, jadi sebenarnya jangan sampai dia apa ya, dia ketinggalan, sayang. Benar. Karena dulu berkembang sih. betul. Nah itu dia. Kan seru kalau misalnya punya anak, lu bisa ngajak ngopi, ya kan? Iya, seru banget. Anjir, kita gila ketawa, Nanti lah ya, nggak sekarang. nggak bosan sumpah. Jadi nggak ada yang ditutup, nggak ada yang ditutup satupun. Dan Ya, gue pernah ketemu anak-anak seperti Biar itu. ada tempat Setidaknya dia andalkan orang tuanya lah. kita sebagai orang tua dalam setiap proses. Nah itu kan asik kalau misalnya kayak gitu, ya kan? Asik banget sumpah, gila. Gue udah bayangin itu. Gue bayang siapa nih. Kita juga sering bayangin gitu. Kita juga sih kayak Tadi sebenarnya di jalan bayangin iya, gitu. sama gitu. Jadi kita tuh, kalau aku ya kayak nggak mau anakku tuh merasakan apa yang aku rasakan gitu sih. Tapi ya nggak semuanya juga, ada beberapa udah aku alami dan aku bawa anakku juga alami itu. Tapi ada beberapa hal yang kayaknya anakku nggak harus kayak gini deh gitu. Ya. Jadi kayak jadikan diri sendiri pengalaman aja buat belajar kalau ada hal-hal yang perlu dia tahu dan ada yang enggak gitu. Nah itu dia. Karena Dan seorang anak ini semakin kita tekan, semakin merontak ya. Betul. jangan pernah menekan anak. Berarti Dia kalau bakal semakin berani berbohong. kalau misalnya dia pokoknya dalam kontrolan semua, asalkan itu hal positif. Betul. Ya, apalagi misal passion dia jauh dari passion orang tua, kita harus dukung dia karena itu dia hidup dengan mindset yang berpola pikir yang beda. Kita harus setuju, harus bisa menghargai juga. Dia mentang-mentang jadi orang tua, kamu anak saya, kalau misalnya saya nggak kasih makan, kau mati. Habis seorang ibu lagi, saya kandung kamu 9 bulan lahir. Nggak boleh kayak gitu terlalu. Misalnya menurut gua pribadi itu nggak. Itu Iya, jangan. big no sih kita, karena bukan mereka loh yang minta, ada di sini Iya, kita yang tapi mau. kita yang mau. Nah, kalau misalnya emang orang tua masih berpola pikir seperti itu, jadi lantas buat apa kalian menikah? Kalau misalnya mau nakal ya nakal, masih banyak tempat yang lain. Setuju. Nah itu dia. Karena kan banyak anak zaman sekarang itu kurang yang namanya kasih sayang by parent or mother. By parent nggak sih? Parent itu apa ya? Terkolom semua dua-dua nggak? Dua-dua. Nah
orang kasihan dari parent dia orang, dari parent mereka lah. Jadi terbentuklah yang namanya, gimana sih gue sebenarnya seorang anak kasih sayang terhadap orang tua, sedangkan orang tua kan tidak membagi. Kan banyak kan broken home sekarang kan bahaya. Menurut gue pribadi sayang gitu, berantakan. Betul. Itu dia, the open mind. Kita ikutin zaman, tapi kita tidak meninggalkan budaya. Yes. Ya kan? Setuju. Oh, ya kan? Kalau misalnya saya emang jauh, kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena kan passion saya dengan passion keluarga saya itu jauh banget larinya, jauh banget larinya. Nggak apa-apa. Sangat jauh. Sumpah nggak harus sama kok. Iya. Dan dulu nggak pernah disetujui. Kamu gini. Tapi gini. sekarang bodoh amat, disetujui nggak setuju, saya kan nggak pernah pulang ke Aceh. Gitu. Lebaran gitu Nggak nggak pulang. pulang juga. Karena nggak semua anak punya rumah untuk pulang. Wow. Betul sih. Hmm. Dan bersyukurlah orang-orang yang punya rumah untuk pulang. Nah, makanya gue bilang, bersyukurlah anak-anak yang punya rumah untuk berpulang, walaupun dia bukan rumah sendiri, bukan atas nama sendiri. Betul. Bersyukur, karena nggak semua anak itu punya rumah untuk pulang. Bukan pulang untuk tidur ya, untuk talk about everything. Ya, I know. Dan rumah nggak selalu orang tua sih. Nah, jadi kalau misalnya gue sekarang itu, gue nggak punya rumah, tapi gue punya tempat singgah. Kalau misalnya Aceh itu menurut gue pribadi tempat gue singgah, karena di sana adalah keluarga gue terbesar. Jadi gue satukan kata-kata bahwasanya Aceh itu tempat saya singgah untuk menyambung silaturahmi. Habis itu saya gerak. Karena saya paling nggak suka orang fanatik. Capek nggak sih? Iya sih, bener. Kalau aku bukan nggak suka sih, lebih ke terus berdebat dengan orang yang maunya A nggak bisa diganggu, tapi yang bener-bener pemikirannya nggak masuk akal gitu. Biasa orang fanatik itu orang yang nggak masuk akal. Kebanyakan orang fanatik dalam agama, dia selalu melibatkan agama dan dia terlalu naik dalam agama. Makanya menurut gue pribadi saya nggak setuju kalau misalnya orang terlalu fanatik dalam agama. Kalau misalnya lo fanatik, lo pikir ini hidup di zaman apa ya? Zaman satu dunia ini Islam semua, kagak. Saling menghargain aja. Ya kan, saling menghargai. Lebih baik. Saling respect aja satu sama lain. Ya kan? Karena mental menurut gue pribadi, mental yang paling bahaya, yang dihancurkan bukan dari teman, bukan dari terkenalannya. Kalau misalnya teman bisa lo gak suka, udah lo blok, udah lo siapa, gak ada ngaruh. Tapi kalau misalnya keluarga menghancurkan mental lo, itu lo serba salah. Lo blok, lo blok aja teman, saudara, orang tua, ataupun adik bapak, ataupun paman, segala macam lah. Lo jauhkan, itu keluarga, serba salah. Kita menjawab salah juga, tadi serba salah. Jadi ya salah juga. Makanya gue bilang serba salah. Alangkah baiknya apa? Ambil baju, udah gerak. Itu jalan keluar yang terbaik. Kalau misalnya kamu masih stay di situ, kamu akan hancur mental kamu. Sehancur-hancurnya butir, sehancur-hancurnya kaca bisa dipecah. Itulah yang nggak bisa disatukan lagi. Iya, bisa disatukan tapi nggak akan pernah sama. Ya, ibarat hidup gua sekarang itu adalah satu gelas yang udah pecah, yang gak bakalan bisa untuk disatukan lagi, nggak bakalan, mustahil itu. Karena gua sekarang udah punya prinsip, dan gua akan nanggung resiko apapun yang terjadi dalam hidup gua. Even gua mati di luar sana, mau gua dibawa pulang itu gua gak peduli sana. Benar sih. Ya,
Jelas kalau Tapi misalnya udah pecah keren nggak bisa sih. di ini. Tapi kalau misalnya gelas itu dipecahkan oleh teman kita, kita bisa mau apa kayak kita bisa menghajar mental dia. Kita nggak usah bunuh dia orang, kita menghancurkan mental dia. Tapi kalau misalnya even big family mempecahkan apa memecahkan satu gelas kita, ibarat hidup kita, gelas itu kan hidup ibarat dipecahkan, gak bakalan bisa dijatuhkan, gak bakalan bisa lagi, mustahil itu. Tapi walaupun orang bilang gak ada yang mustahil di dunia ini, tapi menurut saya pribadi itu mustahil. Benar. Pasti ada keingat nanti trauma, keingat sesuatu yang udah lama, pasti keingat. Gue pasti simpan di sini, gak bakalan bisa lupa, even berpuluh-puluh tahun. Iya sih. Tapi sebenarnya dari udah kamu ceritakan, aku pengen tanya satu hal. Kita nih. Apa yang buat kamu bisa bertahan sampai sekarang? Nah, apa ya? Karena gue masih hidup, tubuh gue masih hidup, tapi jiwa gue udah mati. Terus kenapa masih bertahan? Karena gue yakin gue masih ada kecerahan dalam hidup gue sendiri, walaupun gue berjalan sendirian. Gue yakin itu. Karena nggak ada mustahil dunia ini. Mungkin semua itu ada hikmah, itu aja gue ambil sekarang. Kalau misalnya terlalu negatif, Terus sudah bahaya. poinnya, Nah, itu poinnya. kita ambil hikmah aja dah. Iya. Kalau belum terjadi ya bisa diambil hikmahnya. Gitu. Betul. Mungkin gue terlalu lupa akannya sajadah. Tapi di saat problem, gue ingat akannya sajadah. Tapi itu nyapi. Kalau lagi ada problem pasti kita kayak mencari hal-hal berbagai jenis, dan juga kayak ya kita nyari pasti, duh sholat apa ya yang bisa aku lakukan sekarang. Ya. Tapi menurut saya pribadi, lakukan apa yang membuat kamu bahagia sekarang. Dan ceritakan yang perlu diceritakan. Benar. Gak perlu ceritakan yang gak perlu diceritakan dengan siapapun. Even itu adalah your parent. Gak usah. Karena gak semua parent itu memahami isi kepala kita. Bener sih, tapi gak hanya orang tua sih menurutku. Tapi jangan ambil kesimpulan yang konyol. Orang lain pun apa ya? Kalau aku bukan orang tua sih, lebih ke semua orang gak akan pernah bisa memahami apa yang aku rasain sebelum mereka ngerasain itu sendiri. Tapi bukan berarti aku berharap mereka ngerasain yang aku rasain, tapi kayak kalau mereka belum punya pengalaman itu, aku paham mereka nggak paham dengan yang aku rasain gitu. Tapi orang-orang itu nggak bakalan paham apa yang kita pernah jalani. Orang-orang itu selalu komplain dengan kehidupan kita, dengan kesalahan kita. 1000 kebaikan akan kalah dengan satu kesalahan. Kayaknya takut gitu. Dan satu kesalahan. Gitu. Aku setuju. This is manusiawi. It's okay. Tapi apakah hidup kita selalu untuk membuat orang bahwasanya orang harus suka dengan kita? No. Menurut saya pribadi sekarang, hinaan, pujian tidak menghasilkan uang. Jadi menurut saya pribadi nggak ada urusan buat saya harus melayani orang itu, siapapun itu, even dia keluarga, no worry about this. Iya, jadi kontrol apa yang bisa kita kontrol aja gitu. Orang lain kita nggak bisa kontrol, jadi ya kontrol apa yang dari diri kita aja. Setuju. Iya. Mau sampai kapan lo hidup dengan dengan orang? Bayang-bayang orang lain. Padahal lo nggak bahagia dengan hal itu, tapi mencoba untuk selalu berbahagia. Itu udah zaman dengan sekarang. Yang zaman sekarang itu berani ambil risiko apapun itu. Setuju sih. Sebenarnya kalau masalah itu aku nggak bisa berkomentar sih, karena seperti yang aku bilang, orang lain
akan tahu rasanya sebelum mereka merasakannya, dan aku nggak ngerasakan apa yang kamu rasain gitu loh. Jadi kayak aku nggak nyalahin kamu nggak balik, tapi aku juga nggak membenarkan itu gitu, kayak yang lebih ke Yang tahu. kamu nggak tahu harus ngapain, dan aku menghargai apapun keputusanmu karena aku nggak tahu gitu loh rasanya ketika aku berada di posisi kayak gitu tuh gimana. Ya lagian kan kita nggak tahu juga ya apa yang sudah lakuin sejauh ini apa Sampai yang membuat membuat kamu kamu melakukan keputusan itu. Iya, Gak bisa judge juga. malah yang saya takutkan sekarang. Kalau misalnya keluarga bilang, Nas kamu balik ke Aceh, wah itu kata-kata yang sangat saya takutkan. Tapi sejauh ini enggak kan? Iya, sampai sekarang. Paling saya takut kalau bisa balik ke Aceh. Daripada balik ke Aceh, mending saya traveling ke luar negeri kayak kemarin. Suka traveling ya, mending traveling aja. Karena di sana membuat saya happy. Balik ke Aceh itu nggak membuat saya happy. it's okay, Ya sih. kebahagiaan harus di satu tempat kok. Ya. Lakukanlah apa yang membuat dirimu bahagia sekarang. Ya kan? Lakukan aja. Karena kita hidup sementara ini. Kalau misalnya kita selalu itu gila, kita mati dalam gentayangan hidup kita. Konyol itu. Balik. Setuju. Tapi dari selama kita ngobrol, kagum sama satu hal sih, kayak kamu bisa percaya itu sama dirimu sendiri, dan kamu bisa mengandalkan itu tentang dirimu sendiri tanpa bergantung ke orang. Dan aku percaya itu untuk kamu sampai di titik itu prosesnya nggak mudah sih, untuk bisa yakin sama diri sendiri dengan segala resiko yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. So, itulah yang membuat saya jadi trauma dalam memilih seseorang suatu saat nanti. Ilmu kami belum sejauh itu trauma. It's okay, fine. Aku jujur nggak trauma sih, tapi katanya itu ada sebenarnya yang kamu tuh sebenarnya trauma akan hal itu, tapi kamu nggak nyadar. Aku nggak tahu nih, makanya aku nggak tahu. Aku kalau ditanya kamu punya trauma nggak tahu. Sejauh ini sih nggak ada yang aku sadari gitu. Jadi aku nggak tahu juga harus gimana cara ngatasin. Karena gue yakin gue bisa berdiri sendiri. Coba sharing aja ke orang. Kenapa? Karena gue yakin gue masih bisa. Nah itu. Tapi kalau misalnya kita udah sukses, kalau misalnya kita udah sukses, iya kan? Keluarga yang tidak mampu akan gue bantu semua, walaupun dia suka ngenyindir hidup gue. Karena gue pengen hidup ini bermanfaat. Suatu niat. Betul. Setuju. Ya. Karena lu percuma hidupnya ini nggak bermanfaat sama orang, percuma menurut gue, sia-sia. Ya. Walaupun lu Aku pernah baca sih Aku pernah baca sebuah kalimat yang menurutku tuh dalam banget sih artinya. Kalimatnya itu kayak tetap rawat lukamu walaupun kayak ditusuk berkali-kali, rawat tapi dengan yang rawat terus nikmati rasa sakitnya. Kayak yang itu menurutku dalam banget sih. Makanya gue bilang seseorang itu berubah, apakah dia berubah lebih gila, lebih hancur, lebih baik atau lebih apapun lah, pilihan hidup dia itu ada sebab semuanya, bukan keinginan dia, tapi sebab yang membuat dia harus seperti itu. Iya. Oke, good, keren kalian. Oke. Thank you very much for talking everything with me. Nice to meet you. Good luck for you. Don't forget to pray. Success, alright?
See you on the top. Iya. Oke. Nah, jadilah manusia yang bermanfaat Amin. bagi orang satu. Jadilah manusia yang Amin. bermanfaat dari satu sama lain. Bukan saling memanfaatkan dari satu sama lain. Itu tidak benar. Dan tidak dianjurkan itu. Betul. Benar. Oke. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Thank you ya. Yuk.